Pelatih Timor Leste U20 terkejut lihat aksi berkelas Jeans Raven. Shin Tae-yong dengan tegas jawab soal kritikan pemain naturalisasi. Rizky Ridho respon kehadiran Miss Hilgers di skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Timor Leste U20 yakni Gopal Rasmani memberikan pujian setinggi langit kepada pasukan Indra Syafri. Ia menilai timnas Indonesia U20 punya permainan yang sangat menawan. Hal tersebut diungkapkan Gopal dalam konferensi pers usai pertandingan. Saya akui, timnas Indonesia U20 punya permainan yang sangat berkualitas. Mereka juga punya pemain yang hebat. Saya terpukau lihat pemain nomor 9, kata Gopal Rasmani. Gopal Rasmani juga menyebut timnas Indonesia memiliki keuntungan saat lawan Timor Leste. Menurutnya, skuad Garuda Nusantara memiliki keuntungan dari segi non-teknis, salah satunya terkait jumlah penduduk di Indonesia. Gopal Rasmani mengatakan bahwa penduduk di Indonesia memiliki jumlah yang lebih besar jika dibandingkan Timor Leste. Hal itulah yang membuat timnas Indonesia memiliki beragam talenta luar biasa dalam sepak bola sehingga tak dapat dibandingkan dengan Timor Leste. Jumlah penduduk Indonesia dan Timor Leste berbeda. Timor Leste mungkin hanya 1 juta, tapi Indonesia ratusan juta, kata Gopal Rasmani. Ada banyak talenta di sini. Saat ini tidak bisa dibandingkan Indonesia dan Timor Leste, lanjut pelatih Timor Leste. Pelatih timnas Indonesia yakni Shin Tae-yong memberikan jawaban berkelas soal pro kontra pemain naturalisasi yang semakin banyak di tim Garuda. Dia mengatakan gelombang pemain naturalisasi itu demi kebaikan timnas Indonesia agar bisa bersaing di kancah sepak bola dunia. Dia meminta publik sepak bola tanah air jangan salah sangka. Terkini ada 2 tambahan pemain yang segera menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Mereka adalah Miss Hilgers dan juga Eliano Reinders. Kedua pemain tersebut diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong menjelaskan, pemain naturalisasi yang direkrut membuat skuad Garuda semakin disegani dalam kancah sepak bola dunia. Memang sekarang kita bisa lihat sendiri masyarakat dan fans sepak bola Indonesia pada bahagia pastinya. Mungkin dengan adanya pemain naturalisasi, mungkin kita bisa memposisikan diri kita di sini sekarang, kata Shin Tae-yong. Kalau lebih naik lagi performa kami, tidak akan mudah dikalahkan melawan siapapun. Jadi memang ada yang bilang menyusahkan pemain lokal, tapi tolong jangan ada yang salah sangka. Kalau kita bisa naik peringkat 50 FIFA, mungkin sepak bola Indonesia tidak akan mudah dikalahkan, tutur Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan yang terpenting saat ini, timnas Indonesia harus mendapatkan dukungan pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab kans timnya tampil dalam putaran final Piala Dunia 2026 cukup terbuka. Tolong sekarang melihat dengan sudut pandang yang lebih besar. Kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia dan sepak bola kita semakin besar, semuanya akan mengapresiasi kepada Ketum PSSI Erick Thohir. Kami bisa menjadi tim yang paling kuat di Asia, ucap Shin Tae-yong. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 2 poin. Poin itu dari 2 kali hasil seri kontra Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 dalam 2 laga yang dimainkan. Berikutnya, tim Garuda akan terbang ke markas Bahrain dan juga Cina, tepatnya pada 10 Oktober dan tanggal 15 Oktober 2024 mendatang. Karena selama ini saya juga curi-curi dari pemain-pemain yang ada di Indonesia yang bagus, apa yang bisa saya ambil seperti itu sih. Rizky Ridho mengaku tak masalah dengan kehadiran Miss Hilgers yang akan segera bergabung ke timnas Indonesia. Tak berbicara soal persaingan, Rizky Ridho justru menilai pemain FC20 itu akan berdampak baik untuk lini belakang skuad Garuda. Seperti diketahui, Miss Hilgers saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Pemain keturunan Manado itu sedang proses WNI bersama dengan Eliano Reinders. Kini proses WNI Miss Hilgers dan juga Eliano Reinders sudah disetujui oleh Komisi 3 dan juga Komisi 10 DPR RI. Miss Hilgers dan Eliano tinggal menunggu waktu pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia.
yang rencananya akan dilakukan di Kedutaan Besar Indonesia di Belanda. Kehadiran Miss Hilgers bisa jadi mengancam posisi Rizky Ridho, Justin Hubner, Jordi Amat, dan juga Zahid Zez. Kelima pemain ini akan bersaing untuk mendapatkan tempat utama di jantung pertahanan timnas Indonesia. Walaupun begitu, Rizky Ridho tak melihat kehadiran Miss Hilgers sebagai ancaman. Bek Persija Jakarta itu justru senang Miss Hilgers akan menambah kekuatan skuad Garuda. Iya, saya tahu, Miss Hilgers pemain bagus. Ini bagus untuk timnas Indonesia, kata Rizky Ridho. Bagi Rizky Ridho, Miss Hilgers akan menjadi sarana belajar untuk lebih baik. Sebab Rizky Ridho mengaku selalu mencuri ilmu dari pemain lainnya untuk tampil lebih baik di timnas Indonesia. Bagus juga untuk saya belajar lebih baik lagi apa yang bisa saya ambil dari dia, ujar Rizky Ridho. Selama ini saya juga curi-curi ilmu dari pemain yang bagus di Indonesia. Apa yang bisa saya ambil itu bukan suatu masalah bagi saya, tapi malah menjadi motivasi bagi saya untuk lebih baik ke depannya, tegas Rizky Ridho. Tentu mereka doakan semoga Rizky Ridho bisa menyerap pengalaman dari Miss Hilgers yang bermain di Eropa. Dan tentu harapannya semoga Rizky Ridho tetap konsisten dan bisa menampilkan permainan terbaik bagi skuad Garuda. Seperti diketahui, Rizky Ridho merupakan salah satu pemain lokal yang tampil sangat penting di skuad timnas Indonesia. Penampilannya bahkan dibilang sangat konsisten. Ia tampil solid di lini belakang skuad Garuda bersama dengan Zahid Zez dan juga Justin Hubner. Hal ini tentu sangat membanggakan bagi skuad Garuda, mengingat Rizky Ridho merupakan salah satu pemain lokal yang bermain di Liga Indonesia, yakni Liga 1 2024-2025. Saat ini Rizky Ridho membela salah satu tim kuat, yakni Persija Jakarta. Hingga saat ini Rizky Ridho masih menjadi pilihan utama bagi pelatih timnas Indonesia, yakni Sintayong. Bahkan, peran Rizky Ridho di belakang skuad Garuda tak tergantikan. Ia juga pernah menjadi kapten di timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 lalu. Hal itu tentu sangat layak bagi Rizky Ridho, mengingat ia tampil solid dan tampil konsisten di setiap pertandingan yang dimainkan oleh timnas Indonesia. Maka tak heran jika Sintayong tetap menggunakan Rizky Ridho untuk tampil sebagai bek tangguh di skuad Garuda. Jika Rizky Ridho tetap tampil tangguh dan tampil konsisten, maka bisa dipastikan satu tempat di skuad Garuda bakal milik jadi Rizky Ridho.